Siap gabung timnas Indonesia, Justin Hubner bawa Cerezo Osaka raih kemenangan di J-League. Sintayong ingin buat pelatih Korea Selatan stres. Erick Thohir bertemu Emil Audero, persaingan penjaga gawang timnas Indonesia makin panas. Sudah beri kode, penyerang label Eropa bakal perkuat timnas Indonesia. Jordi Amat yakin skuad Garuda akan mampu lolos Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong akan membuat Korea Selatan U23 stres jika bertemu di perempat final Piala Asia U23 2024. Pada Piala Asia U23 2024 yang dimulai pada 15 April hingga 5 Mei 2024, timnas Indonesia bergabung dengan grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas Indonesia U23 berpeluang bertemu tim kuat Asia seperti Jepang atau Korea Selatan jika mampu lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Jepang dan Korea Selatan berada di grup B dan memiliki jalur yang sama untuk bertemu di babak perempat final. Sambil berkelakar, Sintayong mengatakan timnas Indonesia U23 akan membuat pelatih Korea Selatan U23 merasa stres. Jika kami melaju ke perempat final, kami akan bertemu dengan Korea atau Jepang. Jika itu terjadi, pelatih Hwang Seong-hong akan stres, ujar Sintayong. Keyakinan Sintayong untuk bisa membawa Ivar Jenner dan kawan-kawan melangkah jauh di Piala Asia U23 sangat tinggi. Dia menyatakan para pemain perlu ditanamkan rasa kepercayaan diri yang tinggi agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Saya yakin bisa melakukannya, tidak hanya di Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, tapi juga di AFC, jelas Sintayong. Seperti yang diketahui, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yaitu Erick Thohir bertemu dengan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Inter Milan, Emil Audero Mulyadi. Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada Emil yang sedang bersaing memperebutkan gelar Scudetto atau juara Liga Italia bersama Inter Milan. Erick Thohir mengungkapkan dukungannya kepada Emil yang memiliki darah Mataram, Nusa Tenggara Timur. Emil yang berusia 27 tahun berposisi sebagai penjaga gawang dan memiliki kewarganegaraan Italia. Ia telah meraih 3 gelar Scudetto bersama Juventus dan kini tinggal selangkah lagi memastikan gelar Scudetto keempatnya. Emil juga menunjukkan minat untuk memperkuat timnas Indonesia setelah mengunggah bendera merah putih di media sosialnya. Meskipun sudah tampil dalam 10 pertandingan bersama timnas Italia U21, ia belum menjalani debut bersama Gli Azzurri. Karena belum debut bersama timnas Italia, peluang Emil Audero untuk bergabung dengan skuad pelatih Sintayong melalui proses naturalisasi masih terbuka. Belakangan ini netizen Indonesia dihebohkan dengan beredarnya foto Erick Thohir dan Emil Audero yang menunjukkan keduanya bersalaman, yang semakin memperkuat spekulasi tentang potensi naturalisasi Emil Audero. Dalam wawancara dengan beberapa media, Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero memenuhi kriteria untuk segera membela timnas Indonesia. Emil Audero memiliki reputasi tinggi sebagai penjaga gawang. Sebelum bermain di Inter Milan, ia memperkuat Juventus, Venezia, dan Sampdoria. Di level internasional, Emil pernah membela timnas Italia dari U15 hingga U21. Selain Emil, Indonesia juga berencana mengusahakan kepindahan Martin Paes, kiper FC Dallas. Namun, Paes masih terhalang persoalan administrasi karena pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Selain Emil dan Paes, Indonesia juga telah memberikan paspor kepada kiper Jairus Margono yang saat ini bermain untuk Panathinaikos B. Setelah pelatih timnas Indonesia Sintayong merekomendasikan banyak pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi, kini rumor pemain baru untuk dinaturalisasi semakin masif. Terbaru, pemain keturunan Dean Jan Bergen diisukan bakal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang selanjutnya. Hal itu lantaran ia tiba-tiba menjadi perbincangan setelah video call bersama tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. PSSI juga dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Nama yang dikabarkan sedang didekati PSSI agar bisa membela timnas Indonesia diantaranya penyerang FC Utrecht Oleh Romeni. Akan tetapi Oleh Romeni masih berpikir untuk menerima tawaran dari PSSI.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyatakan bahwa saat ini ada 2 pemain keturunan yang akan segera diproses. Salah satu pemain yang akan dinaturalisasi tersebut, kata Erick Thohir, berposisi sebagai penyerang. Salah satu nama yang disebut-sebut akan segera dinaturalisasi adalah penyerang FC Dordrecht U21, Zen Ravens. Namun, sebuah kejutan diberikan Hamdan Hamedan yang membagikan aktivitasnya sedang video call bersama Dean Zandbergen. Silaturahim Syawal, tulis Hamdan Hamedan sambil video call bersama 2 orang yang salah satunya Dean Zandbergen. Pada musim 2023-2024, pemain berusia 22 tahun ini bermain untuk Sparta Rotterdam U21 di Liga 3 Belanda. Dean Zandbergen pun tercatat pernah membela Sparta Rotterdam senior sebanyak 2 pertandingan dalam ajang Piala KNVB. Performa pemain berposisi penyerang musim ini terbilang cukup bagus dengan mencatatkan 4 gol dan 5 assist dalam 21 laga. Bek timnas Indonesia Justin Hubner kembali bermain untuk timnya Cerezo Osaka dalam laga lanjutan J-League One 2024. Osaka tampil di kandang menjamu Kawasaki Frontale pada Sabtu 13 April 2023. Cerezo Osaka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat gol Leo Keara. Setelah unggul, pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku pun mencoba memperkuat pertahanan timnya dengan memasukkan pemain baru, salah satunya adalah Justin Hubner. Hubner baru dimasukkan pada menit ke-88 menggantikan Lucas Fernandes. Pemain 20 tahun itu pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan di sisa waktu normal plus 6 menit masa injury time. Berkat kemenangan ini, Cerezo Osaka pun untuk sementara berhak naik ke puncak klasemen J-League 2024 dengan poin 18 dari 8 kali bermain. Ini menjadi laga kedua Hubner bersama Cerezo yang turun dari bangku cadangan. Di sisi lain, Hubner kini dinantikan Sintayong untuk gabung timnas Indonesia U23 yang saat ini tengah berkompetisi di ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sebelumnya, sempat ada isu Cerezo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia U23. Karenanya, pemain yang dipinjam dari Wolverhampton itu sama sekali tak mengikuti TC di Dubai. Meski demikian, pelatih Sintayong tetap memasukkan Hubner ke dalam 23 nama pemain resmi timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Bahkan Hubner dipercaya memakai nomor punggung 10. Bek timnas Indonesia Jordi Amat yakin Garuda bisa menembus Piala Dunia. Pasukan Sintayong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi, maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Sintayong yang jadi pemimpin sukses melakukannya perubahan besar, salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun untuk Piala Dunia masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola, kami masih terus berkembang, jadi impian kami masih cukup jauh. Tapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat. Pemain Johor Darul Ta'zim ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia, apalagi dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim nasional. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya. Jelas Jordi Amat.